Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami ingin membahas mengenai sebuah studi kasus yang kami dapatkan, tetapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Putri Edison dengan nomor NPM 1406 100126. Dan saya Juriana Sonia Kaligis dengan NPM 1406 1025 0053. Berikut adalah studi kasus yang kami dapatkan. Di sini kami mendapatkan studi kasus di mana kami diminta untuk mengetahui cara memperkirakan peluang terjadinya gempa bumi besar dalam periode tertentu berdasarkan distribusi kejadian historis. Di sini, untuk mengetahui peluang terjadinya gempa bumi besar, kita akan menggunakan pendekatan Poisson atau distribusi Poisson dengan rumus yang telah tertera di layar. Nah, sebelum melakukan perhitungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu distribusi Poisson. Oke, berikut adalah konsep dasar dari distribusi Poisson, yang dimana kita akan mengenal terlebih dahulu karakteristik dari distribusi Poisson itu sendiri. Yang pertama, distribusi Poisson itu digunakan untuk menghitung jumlah suatu peristiwa yang terjadi dalam area peluang ataupun interval waktu tertentu. Konsep dasar selanjutnya adalah jumlah kejadian yang terjadi di satu area peluang tidak bergantung pada jumlah kejadian yang terjadi di area peluang lainnya. Dengan kata lain, konsep dasar distribusi Poisson ini adalah independen atau peluang bebas sifatnya. Oke, untuk karakteristik yang ketiga itu distribusi Poisson tidak memiliki batasan jumlah percobaan, atau dengan kata lain populasinya itu tidak terbatas. Nah, konsep terakhir adalah distribusi Poisson ini bersifat distribusi peluang diskrit, di mana diskrit itu adalah sebuah data yang biasanya dihitung. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari distribusi Poisson. Yang pertama, ada jumlah gigitan nyamuk pada seseorang. Yang kedua, ada jumlah kecelakaan mobil dalam sehari. Yang ketiga, ada jumlah kesalahan ketik per halaman. Yang keempat, ada jumlah gempa bumi besar dalam setahun. Ya, yang dimana ini merupakan cocok dengan studi kasus yang kami dapatkan. Nah, parameter yang digunakan pada distribusi Poisson itu adalah lambda, di mana lambda ini berartikan rata-rata jumlah kejadian per unitnya. Selanjutnya adalah rumus yang digunakan dalam distribusi Poisson, di mana rumus yang tertera adalah rumus peluang terjadi sebanyak X kejadian, dan rumusnya adalah epsilon pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Dengan keterangan X itu adalah probabilitas atau peluang terjadinya suatu kejadian sebanyak X kali, lambda yaitu nilai harapan kejadian atau rata-rata jumlah kejadian yang terjadi, dan epsilon yang merupakan konstanta matematikanya. Selanjutnya kami akan membahas beberapa contoh-contoh soal terkait distribusi Poisson. Yang pertama, itu misalkan rata-rata ada 5 mobil masuk ke tempat parkir per menit. Berapa probabilitas atau peluang bahwa dalam 1 menit tertentu 7 mobil akan masuk? Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu sekiranya apa saja yang telah diketahui dalam soal. Dalam soal dibilang rata-ratanya itu adalah 5, sehingga kita dapat nilai lambdanya itu sama dengan 5. Lalu kita dapat X-nya itu sama dengan 7, karena yang ingin diketahui adalah peluang 7 mobil yang akan masuk ke tempat parkir tersebut. Sehingga untuk menjawab soal ini, kita kembali ke rumus sebelumnya, yaitu P X sama dengan epsilon pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Di sini kita tinggal memasukkan yang sudah kita ketahui ini, sehingga kita dapat peluang X sama dengan 7 atau peluang 7 mobil akan masuk. Lalu kita masukkan epsilon pangkat minus 5 karena lambda yang sama dengan 5, dan 5 dikali 5 pangkatin 7 dibagi dengan 7 faktorial. Ini sesuai dengan rumus saja. Terus nanti kita akan dapat hasilnya sebesar 0,1044. Sehingga dari soal ini kita bisa mendapat kesimpulan, yaitu peluang 7 mobil akan masuk dalam tempat parkir tersebut dalam 1 menit itu sebesar 10,44%. Selanjutnya adalah distribusi Poisson ketika peluang terjadi minimal satu kejadian, di mana rumus yang digunakan adalah Px lebih sama dengan 1 sama dengan 1 minus epsilon pangkat minus lambda. Px lebih sama dengan 1 ini menandakan artinya peluang terjadinya suatu peristiwa minimal terjadi sebanyak 1 kali atau lebih. Lalu 1 dikurang epsilon pangkat minus lambda. Di sini epsilon pangkat minus lambda ini diartikan sebagai suatu ketetapan matematika ketika peluang terjadinya suatu
peristiwa ini tidak ada atau kemungkinan tidak terjadi suatu peristiwa sama sekali. Makanya dari itu kita menggunakan rumus 1 minus epsilon pangkat minus lambda supaya kita mengetahui seberapa banyak suatu peristiwa terjadi minimal 1 kali dikurang dengan peristiwa yang tidak terjadi sama sekali. Supaya bisa lebih dipahami, kita langsung saja membahas contoh soal yang sesuai dengan studi kasus yang kami dapatkan. Rata-rata gempa besar terjadi dalam 1 tahun adalah sebesar 0,5. Berapa peluang terjadinya minimal 1 gempa besar dalam 1 tahun? Karena parameter yang kita gunakan adalah lambda, maka diketahui lambda 0,5, lalu peluang terjadinya minimal 1 gempa, maka di sini X diketahui lebih sama dengan 1. Dapat kita tuliskan sebagai diketahui sama dengan lambda 0,5 dan X lebih sama dengan 1. Maka kita dapat menjawabnya menggunakan rumus yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu peluang X lebih sama dengan 1 sama dengan 1 minus epsilon pangkat minus lambda. Karena lambda sudah kita ketahui, kita langsung saja mengubahnya epsilon pangkat minus 0,5, dan di mana dalam ketetapan matematika epsilon pangkat minus 0,5 itu sama dengan 0,607. Sehingga 1 dikurang 0,607 adalah 0,393. Yang berarti kita memiliki kesimpulan bahwa peluang minimal 1 gempa besar terjadi dalam setahun adalah 39,3%. Oke, jadi untuk kesimpulan keseluruhan materi yang telah kami sampaikan itu untuk menyelesaikan studi kasus yang kami dapatkan, yaitu bagaimana cara kita bisa memperkirakan peluang terjadinya gempa bumi besar dalam suatu periode berdasarkan distribusi kejadian historis, itu bisa menggunakan pendekatan distribusi Poisson. Kenapa? Karena distribusi Poisson itu cocok digunakan untuk menyelesaikan kejadian yang jarang terjadi. Sekian penjelasan dari studi kasus yang kami dapatkan. Semoga dari penjelasan-penjelasan kami dapat membantu ke depannya untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.